Saya selalu percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada satu hal pun yang kebetulan. Termasuk seperti kamu menemukan video ini, entah kenapa kok bisa mengundang kamu untuk masuk ke dalam video ini. Hai, ada saya Aryan Surya, sahabat kamu di Pagar Kehidupan. Izinkan saya untuk menjawab dari doa-doa yang pernah kamu panjatkan kepada Tuhan ya. Anggap saja saya sebagai sahabat kamu yang ingin membedah masalah hidup kamu. Yuk, apapun yang sedang kamu alami, coba deh dengerin video ini sebentar aja. Kalau cocok, ya udah praktekin. Kayaknya sih cocok nih. Kita bahas. Halo semuanya, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Pernah atau tidak kita menghadapi sebuah situasi di mana semuanya itu kayaknya gagal deh mas? Gimana nggak gagal coba? Udah umur segini contohnya, belum nikah. Pengen nikah, tapi nggak ketemu juga tuh orang yang benar, ketemunya orang yang nggak benar mulu. Atau, maaf ya, diri kamu udah berusaha jadi seorang yang baik dalam belajar. Tapi entah kenapa, kok diri kamu nggak bisa lulus-lulus gitu loh. Sampai maaf mungkin ada beberapa di antara kamu kayak saya dulu. Memutuskan untuk keluar kampus saja deh. Tapi ya mas, udah deh. Apa daya saya lulusan kampus yang gak lulus gitu ya. Alias drop out, gak lulus sama sekali. Ya udah, saya ujung-ujungnya pasti jadi orang yang gak sukses. Pernah gak kamu kayak gitu? Atau baru aja di PHK nih. Terus merasa bahwa ya udahlah nasib saya memang begini. Kenapa ya saya sial terus? Kenapa ya kok saya gak kayak kakak saya, adik saya? Terus tiba-tiba kamu mendengarkan motivasi. Motivasi di luar pagar kehidupan. Termotivasi sih, tapi kok kayaknya kurang masuk akal ya untuk dipraktekin dalam hidup. Sehingga kamu sebagai sahabat saya berkata, ngomong sih gampang, tapi hidup tidak semudah itu Ferguso. Kasihan amat sih Ferguso. Ya udah sekarang, daripada kita nyalahin Ferguso terus, gimana kalau kamu bergabung dengan saya? Masuk ke dalam frekuensi hidup yang seizin Tuhan bisa membuat saya ada di titik ini. Mau ya? Gini. Dalam hidup, itu sebenarnya sederhana loh. Dengerin baik-baik. Kamu harus menganggap hidup ini seperti sebuah pacuan kuda. Pernah nonton pacuan kuda nggak? Nah, kalau kita lagi nonton pacuan kuda, sekarang saya mau tanya. Yang penting itu kudanya atau menangnya? Jawab. Ayo, saya ulangi pertanyaan saya ya. Kamu lihat pacuan kuda nih. Nah, tahu dong pacuan kuda, kuda balapan lah. Yang penting tuh mana sih? Kudanya atau menangnya? Mana yang lebih penting? Menangnya. Oke. Kalau kamu bilang menangnya, bukan kudanya, pernah nggak kamu ngelihat orang yang pengen banget beli kuda dengan tujuan supaya menang? Bukannya menang malah kalah. Sama nggak itu kayak kita? Kita selama ini seringkali mentingin depannya doang. Padahal lupa, yang paling penting itu bukan depannya lagi, tapi akhirnya. Benar apa enggak? Coba lihat diri kamu deh, lihat diri kita masing-masing. Diri kita memang berbeda nih sekarang. Mungkin diri kamu ada yang baru putus cinta. Diri kamu ada yang baru keluar dari kampus. Diri kamu ada yang baru di PHK, baru ditipu orang gede banget jumlahnya. Atau baru dikeluarin dari rumah karena masalah keluarga. Apapun permasalahan hidup kamu, diri kamu adalah manusia yang mohon maaf sekarang berbeda dengan orang lain. Betul apa tidak? Nah sekarang wajar nggak sih di saat kita ngerasa berbeda dari orang lain, wajar atau tidak kita mendadak menjadi orang merasa paling yakin bahwa kita adalah manusia yang gagal? Wajar nggak? Wajar. Kalau wajar, kenapa sih kok kamu suka nyalahin diri kamu sendiri terus selama ini? Halo, saya mau tanya. Tadi kamu setuju dengan saya, menganggap bahwa iya juga ya mas. Wajar dong saya menganggap diri saya ini sebagai orang gagal, orang saya baru di DO kok dari kampus, saya baru putus cinta, baru dikeluarin dari keluarga saya baru berhenti bekerja, saya nggak punya siapa-siapa. Wajar mas ya, saya menganggap diri saya sebagai orang yang gagal, wajar. Terus, kalau dari situ saya harus ngapain mas? Apakah saya harus menyalahkan diri saya terus? Enggak. Yang harus kamu ingat, hidup ini kayak pacuan kuda tadi. Yang penting itu bukan depannya, bos. Yang penting itu akhirnya. Setuju tidak? Saya ulangi ya. Yang penting itu bukan depannya, Ferguso. Tapi akhirnya. Ya enggak?
Diri kamu boleh aja sekarang lagi belum nikah. Tapi yang pentingnya apa? Keluarga bahagia kan? Keluarga sakinah, mawadah, warohmah kan? Keluarga yang diberkahi Tuhan kan? Ya udah mau nikah umur berapapun, kan bisa mencapai keluarga yang harmonis. Buat apa nikah? Buru-buru, ujung-ujungnya keluarganya nggak harmonis. Buat apa coba? Ya nggak sih? Orang itu, kita bicara pernikahan dulu ya. Orang itu nikah umurnya macam-macam loh. Saya nikah nih umur 33. Teman-teman saya ada yang nikah umur 21, 23, 25, 27. Kalau ketika umur 27 saya stres kayak kamu, nggak ketemu jodoh. Keburu gila duluan, bener nggak? Betul nggak? Nah, sama seperti hal yang lain. Masalah kerjaan contohnya. Sekarang diri kamu ngerasa sebagai orang yang gagal. Karena apa? Teman-teman saya lulusan kampus semua mas. Saya cuma lulusan SMA. Saya tadi sempat kuliah mungkin. Terus drop out. Ya udah mas, ujung-ujungnya karena saya nggak jadi orang S1. Saya wajar mas jadi orang yang gajinya segini-segini aja. Hey, Ferguson, bangun. Bangun Ferguson. Kenapa saya bilang bangun? Kenapa kamu menyumpahi dirimu sendiri dengan sumpahan yang jelek-jelek mulu sih? Bangun. Kata siapa orang itu harus punya S1 dulu baru bisa kaya? Kata siapa? Kata siapa juga orang itu harus S1 dulu baru bisa menebar manfaat? Kata siapa? Kata teman saya, temenmu Ferguson. Temenmu tuh satu kelompok sama Ferguson itu. Ngomongnya gampang. Gampang ngomong tapi ngaco tuh Ferguson ya. Iya, betul tidak? Nah, yang benar tuh gini loh. Mau kamu punya ijazah apapun, yang menentukan hasil akhirnya tuh kamu sendiri, bukan ijazahmu. Gak percaya? Ayo saya tantang nih. Buat kamu yang kuliah sekarang, atau mungkin udah lulus ya, saya mau tanya sama kamu. Apakah diri kamu masih ingat materi semester 2? Nah, lupa kalaupun inget dikit. Sementara kita kuliah berapa semester rata-rata? 7 sampai 8. Buat apa kita mengandalkan 8 semester lama-lama kalau memang 8 semester itu ternyata kita cuma ingat 1 semesternya? Hah? Jawabannya, karena kuliah itu bukan untuk menjadi sukses. Kuliah itu untuk menambah wawasan, tapi sukses tidaknya kamu bergantung kamunya sendiri. Bener nggak? Apalagi, mas saya baru di PHK mas. Oke, saya turut berduka. Terus, karena saya baru di PHK, saya berarti jadi orang yang kayaknya gagal deh mas. Saya udah cari pekerjaan ke sana kemari, nggak ketemu. Nah ini nih salahnya kamu nih. Dengerin ya. Dengerin kalau kamu punya permasalahan yang sama. Ini penting nih. Saya nggak tahu kenapa di dunia ini, terutama di Indonesia, maaf ya, banyak banget orang yang berpikir bekerja itu harus dicari. Padahal saya pernah buat banyak video di Pagar Kehidupan, saya berkata begini. Bekerja itu bukan dicari, tapi dibuat. Saya ulangi. Bekerja itu bukan dicari tapi dibuat. Dibuat kesempatannya, dibuat pekerjaannya, dibuat duitnya. Kalau kamu mencari pekerjaan gak ketemu, itu berarti sama Tuhan, kamu diarahkan untuk membuat pekerjaan, bukan mencari terus. Kenapa sih kita suka memperkosa takdir kita sendiri? Mengatakan bahwa saya harusnya begini loh. Kalau nggak begini itu salah. Kata siapa? Bukan berarti teman kamu kerja di kantoran terus kamu harus kerja kantoran kan? Atau mungkin bukan berarti orang tuamu dokter kamu harus jadi dokter kan? Masing-masing orang punya takdirnya masing-masing loh. Saya bisa di titik ini karena dulu saya tidak mengikuti teman-teman saya yang kerja kantoran. Banyak yang nawarin banyak perusahaan asing lagi. Gajinya gede. Tapi saya tahu kalau saya ngambil itu, saya membohongi diri saya sendiri karena jiwa saya bukan jiwa pekerja kantoran. Mungkin kamu jiwanya jiwa pekerja kantoran, saya dukung. Tapi kalau saya enggak. Nah sekarang coba lihat jiwa kamu deh. Jiwa kamu nih sebagai manusia jiwanya kemana? Halo? Jiwanya jiwa apa?
Apakah jiwa kamu ini jiwa orang yang suka lagu? Ya udah bikin musik dong. Apa jiwa kamu ini jiwa orang yang suka buat pakaian? Buat pakaian. Atau jiwa kamu ini adalah jiwa pembuat konten-konten lucu? Buat konten-konten lucu. Ingat, pekerjaan itu dibuat. Dibuat kesempatannya, dibuat karyanya, dan dibuat duitnya. Semua tuh dibuat. Bukannya nunggu, bukannya dicari. Ini udah bukan zamannya Sidul anak sekolahan lagi. Udah beda zamannya. Paham? Nah sekarang coba. Sampai menit ke-10 ini aja. Udah banyak gak pikiran kamu yang terbuka? Sadarkan bahwa emang iya ya mas. Ternyata yang Mas Aryan bilang benar juga nih. Yang paling penting itu kan hasil akhirnya ya. Iya. Yang paling penting itu finishnya. Mau kita mainnya bagaimana, selama tidak melanggar peraturan dan hukum, itu nggak penting. Yang penting finish kagak. Finish ya udah selesai perkara. Iya kan? Mau kamu kuliah atau enggak, sukses enggak, itu yang penting. Mau nikahnya umur berapa, bahagia enggak tuh keluarga, itu yang penting. Apalagi? Mau kamu kerjanya apa, bisa nafkahin orang dengan baik atau enggak, halal enggak tuh duit, itu yang penting. Bener enggak sih? Kok gitu aja repot? Halo? Kenapa sih kelamaan bergaul sama Ferguso ya? Ya ampun. Udah ya. Jangan bergaul lagi dengan Ferguso. Bergaul aja dengan sahabat pagar kehidupan tuh. Di komentar banyak orang positif tuh. Ya. Jadi orang positif. Jadi orang yang bergaul dengan orang-orang yang mau maju juga. Bukan orang yang cuma duduk, nongkrong, tapi dia nggak tahu mau jadi apa. Diri kamu berharga loh. Lebih berharga dari apa yang pernah kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri. Ya, hanya saja nggak ada tuh orang yang mungkin bisa membuka pikiranmu seperti halnya saya, sahabat virtual kamu di video ini. Tonton video ini berulang kali deh, renungkan. Kemudian tanyakan, bukankah apa yang saya katakan lagi-lagi benar buat hidup kamu? Praktekkan ya apa yang saya katakan di video ini, karena ini nyata loh. Sesuai dengan apa yang saya alami sendiri. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.